Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 291 Identitas. Wos. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba melihat peta bagian dalam di atas meja, dan melihat bahwa peta itu terbang ke telapak tangan Xing Jue ketika dia mengambil peta itu di udara. Ho ho. Ketika peta diperoleh, bola api muncul dari telapak tangan Xing Jue, dan dengan munculnya api, peta itu berubah menjadi abu di tangan Xing Jue. Karena Xing Jue sama sekali tidak perlu melihat peta ini, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Keesokan paginya, Yu Shiman tiba lebih awal di istana tempat tinggal Xing Jue, tetapi ketika Xing Jue datang ke ruang tamu, dia terkejut menemukan ada wanita lain berjas di samping Yu Shiman. Dalam baju besi emas. Rambut hitam panjang wanita ini tersebar di pundaknya, dan wajahnya sangat mirip dengan wajah Yu Shiman. Itu kurang menawan tetapi lebih glamor. Dan baju besi emas yang ditempelkan pada sosoknya yang tinggi juga sangat cantik, tidak hanya dapat mengungkapkan sosok kebanggaannya, tetapi juga cahaya redup yang dipancarkannya penuh atmosfer. Dan yang paling mengejutkan Xing Jue adalah aura yang memancar dari tubuhnya, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga kaisar pertempuran yang belum sempurna. Mencapai ketinggian ini pada usia seperti itu benar-benar membuat Xing Jue memandangnya berbeda. Kakak Xing Jue, ini kakak perempuanku Yuting. Kakak, ini kakak laki-laki Xing Jue yang kuceritakan padamu. Setelah melihat Xing Jue muncul, Yu Shiman buru-buru memperkenalkan mereka. Ternyata itu rumah Nona Meng, senang bertemu denganmu. Melihat ini, Xing Jue datang ke sisinya dan menyapanya dengan sopan dengan senyuman di wajahnya. Raja pertempuran tingkat tinggi. Meskipun kamu tidak buruk pada usiamu, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu berbakat. Lagi pula, ada banyak orang sepertimu di aliansi kami. Namun, Ling Xing Jue terkejut oleh Yu Ting tidak hanya mengabaikan salam Xing Jue, tetapi bahkan berbicara dengan dingin. Kakak, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Yu Shiman di samping buru-buru menarik lengan Yu Ting dan berkata dengan gugup. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu, Brother Xing Jue. Identitasmu istimewa, dan identitas antara kamu dan dia bahkan lebih berbeda. Jika dia ingin bersamamu, dia harus mengenali jarak antara kamu dan dia. Kakak perempuan ini tidak akan setuju jika kamu bersama. Yu Ting berkata dengan dingin lagi, dan dia tidak bisa menahan pandangan kosong ke arah Xing Jue. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kakak Xing Jue dan aku sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan, kita hanya... Melihat ini, Yu Shiman menjadi semakin bingung. Nona, saya pikir Anda salah paham, tidak peduli apa identitas saya hanya memperlakukan Xiaoman sebagai adik perempuan saya, dan tidak peduli hubungan apa yang saya miliki dengan Xiaoman, itu adalah dua urusan kami. Selama dia dan saya bersedia, hal-hal asing tidak berhak ikut campur sama sekali. Pada saat ini, Xing Jue menyingkirkan senyum di wajahnya dan membalas dengan tajam. Oh, nada bicaramu tidak kecil. Bahkan jika kamu memenangkan kejuaraan konferensi penawaran omong kosong itu, kamu hanyalah pemimpin fraksi. Sebaiknya kamu mengenali identitasmu. Pemerintah aliansilah yang melindungimu. Kamu harus dengarkan perintahnya juga Meng Fu. Dalam analisis terakhir, hubungan antara Anda dan Meng Fu tidak lebih dari hubungan antara budak dan tuan. Jika Anda, seorang budak, ingin bersama tuannya, Anda lebih baik mempertimbangkan identitasmu. Melihat ini, Yu Ting bahkan lebih lagi Liu yang mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan nada tegas. Dan dengan kata-katanya yang begitu garang, wajah Xing Jue menjadi semakin jelek, tinjunya terkepal erat, dan suara tulang tangan saling bergesekan terus keluar, dan kemarahan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Kakak, sudah cukup. Melihat penampilan Xing Jue, wajah Yu Shiman akhirnya berubah drastis, dan berteriak pada Yu Ting. Xiaoman, saudari, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Anda adalah penerus yang dipilih oleh ayah saya dan harapan masa depan Lik Menshan saya. Menshan. Saya adalah kakak perempuan. Saya tidak akan melihat Anda membuat pilihan yang salah, saya hanya mengucapkan kata-kata ini hari ini agar Anda, Xing Jue, mengenali identitas Anda. Ngomong-ngomong, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika dia tidak bisa mencapai kaisar pertempuran tingkat tinggi ketika kamu mewarisi posisi pemimpin, maka dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berteman denganmu.
Yu Ting berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Yu Shiman, sosoknya menyatu dengan ruang dan menghilang. Pada saat ini, kulit Xingjue sangat jelek, hatinya berfluktuasi, dia sangat marah. Jika bukan karena perkembangan cepat Aula Asura, Xingjue tidak akan pernah menelan amarahnya mendengar begitu banyak omong kosong. Tapi sekarang dia harus mendengarkan Xingjue, yang selalu bangga saat ini, akhirnya tahu perasaan tragis harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Tapi untuk membalas dendam lebih cepat, Xingjue menahannya. Tapi setiap kata Yu Ting seperti pisau tajam yang menusuk hati Xingjue, membuat Xingjue merasakan sakit yang menyayat hati. Saudara Xingjue, sebenarnya, saudara perempuan saya tidak bermaksud jahat. Saya tidak memberitahu dia dengan jelas tentang hubungan antara Anda dan saya. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda bisa menyalahkan saya, dia mengatupkan bibirnya dan berkata dalam suara rendah. Lupakan saja Xiaoman, aku bisa mengerti suasana hati kakakmu, dia juga demi kebaikanmu sendiri. Melihat penampilan Yu Shiman, Xingjue menghela nafas lega dan dengan paksa membuang emosi marahnya saat ini, tersenyum ringan di jalan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah di mana Yu Ting pergi dan diam-diam berkata, apa identitas saya? Suatu hari saya akan memberitahu Anda apa identitas saya. Terlambat, saudara Xingjue, ayo pergi ke aula utama Lik Menshan. Melihat ini, Yu Shiman tidak bisa menahan senyum menawan, dan kemudian menyeret Xingjue menuju istana mewah di bagian terdalam dari Lik Menshan pergi. Aula utama Lik Menshan adalah istana paling mulia dari Lik Menshan, dan merupakan tempat pertemuan tingkat tertinggi dari Lik Menshan diadakan. Setiap hari, pejabat tinggi Lik Menshan akan membahas berbagai penting di sini, dan hari ini hukumannya juga akan memasuki aula utama rumah liga. Namun, identitas Xingjue bukanlah untuk berpartisipasi dalam diskusi, tetapi menunggu hadiahnya. Gaya arsitektur aula utama Lik Menshan tidak jauh berbeda dengan bangunan lain di markas Lik Menshan. Satu-satunya ciri adalah lebih halus dan megah dibandingkan istana lainnya. Selain itu, para penjaga di aula utama rumah liga semuanya adalah prajurit yang mengenakan baju besi emas, dan bahkan anggota berpangkat tinggi dari istana liga di aula utama semuanya adalah prajurit, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit Tiongkok. Kaisar Perang. Jadi ketika Xingjue memasuki aula utama Lik Menshan, tekanan tak terlihat membuat saraf Xingjue tegang. Ketika Xingjue memasuki aula, itu juga menarik perhatian semua orang, tetapi mereka kebanyakan mengalihkan pandangan setelah tersenyum pada Yu Shiman. Tetapi untuk orang-orang ini, Xingjue sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa mereka semua adalah sekelompok orang yang kuat, dan di benua Tianwu ini, kekuatan adalah dunia yang paling penting. Di sini, wajar baginya untuk diperlakukan seperti ini karena kelemahannya. Xingjue tidak merasa malu, karena dia tahu bahwa semua orang yang hadir cepat atau lambat akan berada di bawah kakinya. Setelah duduk, Xingjue tidak bisa membantu tetapi melirik orang-orang di aula, dan menemukan bahwa kecuali prajurit dan penjaga baju besi emas, semuanya adalah tetua dari Mengfu, bahkan tetua Zhao dan tetua Yu ada di sana. Namun, yang paling menarik perhatian Xingjue adalah pria botak di hadapannya. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah yang indah, dan meskipun dia hanya memiliki kekuatan raja pertempuran tingkat tinggi, dia terlihat sombong. Yang paling membuat Xingjue kesal adalah pria botak itu akan melirik Xingjue dengan pandangan menghina dari waktu ke waktu. Kakak Xingjue, dia adalah Guliang, tuan muda Guda Osuan. Pada saat ini, Yu Shiman mendekat ke telinga Xingjue dan membisikkan pengingat. Oh, tidak heran kepalanya sangat cerah. Melihat ini, kata Xingjue bercanda sambil tersenyum. Paf. Tapi kata-kata Xingjue membuat Yu Shiman tidak bisa menahan tawanya. Kakak Xingjue, bisakah kamu berhenti menggodaku? Tapi itu benar, hehe. Hahaha. Kata-kata Xingjue yang sama didengar oleh semua orang, dan setelah mendengar kata-kata Xingjue, mereka melihat ke arah Guliang lagi, dan mereka semua merasa geli, bahkan tertawa terbahak-bahak karena daya tahan mereka yang buruk. Untuk sesaat, aula yang sunyi itu dipenuhi dengan tawa. Guliang, yang berada di pusat topik, sangat marah, menatap Xingjue dengan mata membunuh, berharap dia bisa memakan Xingjue. Tapi menghadapi tatapan Guliang itu, Xingjue tidak takut sama sekali, bukannya melarikan diri, dia balas tersenyum, dan ini membuat Guliang semakin marah. Tuan ada di sini.
Pada saat ini, pengumuman keras tiba-tiba terdengar dari dalam aula. Saat pengumuman dibunyikan, semua orang yang hadir segera berdiri dan mengarahkan pandangan mereka ke tirai pintu jauh di dalam aula. Dan dengan mengangkat tirai pintu yang indah, seorang pria berambut hitam berjubah emas berjalan keluar dari kedalaman aula, dan kemudian menginjak kursi naga besar di kedalaman aula di bawah tatapan kagum semua orang. Pria paruh baya ini memiliki alis tebal dan mata tajam, memancarkan semacam paksaan di tubuhnya, dan dia adalah ayah dari Yushiman dan Yuting, pemimpin Lik Menshan, Yulei, dan pemimpin Lik Menshan yang terkuat, kaisar pertempuran tingkat tinggi. Bawahanku akan mengacu pada pemimpin. Setelah Yulei duduk, semua tetua di aula menunggu serempak. Melihat ini, Yulei tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya dengan ringan untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, jelas sudah sangat terbiasa dengan sikap hormat ini. Setelah itu, para tetua mulai mengunggah dinamika masing-masing pasukan dan apa yang terjadi di berbagai cabang rumah liga, sementara Yulei mulai berkomentar dan membuat keputusan satu persatu. Tapi Xing Jue tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, dan pertemuan yang lama ini membuat Xing Jue sangat menderita hingga hampir tertidur. Untungnya, setelah hampir 2 jam rapat, tidak ada penatua yang mengunggah sesuatu. Saat ini, Yulei yang berada jauh di atasnya mengalihkan perhatiannya ke Yushiman dan Xing Jue. Bab 292 menguasai kontrol. Hukuman Jue, Tuan Istana Asura. Guliang, Tuan Muda Guda Osuan. Maju dan dengarkan segelnya. Pada saat ini, seorang tetua di samping Yulei tiba-tiba memanggil dengan keras. Bawahan Xing Jue, beri penghormatan kepada pemimpin aliansi. Lepaskan Guliang, dan beri hormat kepada pemimpin aliansi. Melihat ini, Xing Jue dan Guliang juga bergegas ke tubuh Yulei dan dengan hormat membayar hormat. Xing Jue, kamu telah menjadi pemimpin sebuah faksi pada usia seperti itu, dan kamu dapat mengalahkan banyak pemula muda untuk memenangkan kejuaraan dalam konferensi penawaran. Sepertinya kamu memang luar biasa, dan tidak heran Xiaoman begitu optimis tentangmu. Setelah Xing Jue maju ke depan, Yulei melihat hukuman di depannya dengan lebih hati-hati, lalu berkata dengan sedikit penghargaan. Sebagai juara dari kompetisi penawaran, rumah aliansi kami pasti akan fokus untuk mengolah istana Asura Anda. Saya telah secara khusus memerintahkan seseorang untuk memilih beberapa lokasi bagus di lingkaran dalam untuk Anda. Anda dapat memilih satu sebagai markas di lingkaran dalam dari istana Asura. Flop. Saat Yulei berbicara, pria tua di sampingnya melambaikan lengan bajunya, dan sebuah cetak biru terbang keluar dari lengan bajunya, lalu perlahan membukanya di depan Xing Jue. Dan gambar ini persis seperti peta bagian dalam yang ditunjukkan Yushiman kepada Xing Jue kemarin, dan beberapa lokasi ditandai di peta bagian dalam saat ini. Melihat beberapa lokasi yang ditandai pada cetak biru di depannya, Xing Jue berpura-pura melirik dengan hati-hati, lalu mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah dipilih. Woos, melihat ini, lelaki tua itu melambaikan jubah lengannya lagi, dan cetak biru itu digabung kembali ke tangannya dalam sekejap. Xing Jue, di mana kamu memilih? Yulei dengan ringan mengelus janggut hitam pendeknya, matanya tertuju pada Xing Jue. Kembali ke pemimpin, Xing Jue sudah memiliki lokasi di Xing Jue, tapi bukan yang ada di gambar, kata Xing Jue dengan hormat sambil melengkungkan tangannya. Oh. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Yulei mengangkat alisnya dengan ringan, dan matanya berkedip. Dan kata-kata Xing Jue membuat semua orang di aula semakin terkejut, bahkan Yushiman mengerutkan kening. Sebagai pemimpin tingkat tinggi dari rumah liga, mereka semua tahu karakter pemimpin aliansi dengan sangat baik. Dia adalah hegemonis mutlak, dan hanya Anda yang bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Melanggar tabu pemimpin tuan ini. Jadi pada saat ini, beberapa orang mulai memberikan pandangan simpatik pada Xing Jue, tetapi beberapa orang terlihat seperti sedang senang dan menunggu pertunjukan yang bagus. Xing Jue, di mana kamu memilih? Mari kita bicarakan. Tapi yang mengejutkan semua orang, Yulei tidak marah tetapi sedikit tersenyum, dan bertanya kepada Xing Jue dengan ramah. Kembali ke Master Istana, tempat yang dipilih Xing Jue bukan di tempat lain, tapi kota Hilang Fenghuo. Melihat ini, Xing Jue berkata dengan sopan dan bersemangat. Apa? Kota Hilang Fenghuo? Ini sebenarnya kota Hilang Fenghuo? Tapi kali ini,
Kata-kata penatua Zhao tidak bisa menahan keringat dingin Xing Jue, dan Gu Liang di samping Xing Jue mengalihkan pandangannya yang rumit ke arah Xing Jue. Hehe, Xing Jue. Sebenarnya, kamu adalah juara dari konferensi penawaran ini. Berbicara secara logis, kamu memiliki kualifikasi untuk mengusulkan tanah mana yang akan diminta. Namun, kota hilang Fenghua itu sudah menjadi milik orang lain. Itu menjanjikan Gu Daoxuan, dan Tuan Muda Gu Liang di sebelahmu adalah orang yang bertanggung jawab Gu Daoxuan untuk mengambil alih kendali formasi mempesona di kota hilang Fenghua. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Yulei dia juga terkejut sesaat. Tapi kemudian dia berkata dengan ringan. Tuan, bukan karena aku serakah untuk kota hilang Fenghua, itu karena kontrol formasi jiwa yang menarik telah terkait erat dengan jiwaku dan tidak dapat diambil. Melihat ini, Xing Jue tampak agak tidak berdaya. Kamu berbicara omong kosong. Aku belum pernah mendengar formasi besar yang penguasaannya terhubung dengan jiwa seseorang. Pada saat ini, Gu Liang membalas dengan marah. Melihat ini, Xing Jue melirik Gu Liang di sampingnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, misteri formasi ekstasi ini sebanding dengan formasi yang pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu. Kata-kata Xing Jue membuat wajah Gu Liang berubah drastis. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal untuk sementara waktu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Yulei di atas, menunggu keputusan pemimpin. Gu Liang, formasi yang sangat kuat tidak sepenuhnya dikendalikan oleh orang, karena ia sudah memiliki kehidupan, jadi ia memang akan memilih orang yang disukainya untuk mengontrol formasi. Sudah. Mencapai titik ini. Yulei menghela nafas, terlihat agak tidak terduga. Dan pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ada formasi yang begitu besar, dan Gu Liang bahkan lebih pucat dan sedikit bingung. Tuan pemimpin, bahkan jika ada formasi besar seperti itu, kita tidak bisa mempercayai kata-kata sepihak Xing Jue dan menyerahkan kota hilang Fenghua kepadanya. Bukan? Kata-kata Istana Asura dapat menyebabkan pendapat dari masing-masing kekuatan. Saat ini, Tetua Yu berkata tiba-tiba. Penatua Yu, solusi bagus apa yang Anda miliki? Yulei bertanya ringan dengan alis terangkat. Kembali ke pemimpin aliansi, lebih baik orang tua itu pergi ke kota hilang Fenghua dengan Master Xing Jue secara pribadi, dan biarkan Master Xing Jue mengaktifkan formasi mempesona. Jika itu benar, sebagai Master Xing Jue katanya, dia bisa langsung membuka formasi mempesona melalui jiwanya, daripada menggunakan alat lain. Kemudian kita akan membuat kesimpulan, kata Penatua Yu perlahan. Master Istana Xing Jue, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Penatua Yu, Yulei mengangguk setuju dan bertanya pada Xing Jue. Kembali ke pemimpin, saya pikir tidak perlu membuang begitu banyak masalah. Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Apa? Apakah kamu takut, Tuan Xing Jue? Melihat ini, Penatua Yu bertanya dengan suasana hati yang buruk. Tidak hanya Penatua Yu, tetapi hampir semua orang yang hadir memandang Xing Jue dengan rasa ingin tahu, dan bahkan Yulei di atasnya pun tampak curiga. Dan Gu Liang di samping Xing Jue bahkan lebih sombong lagi. Takut? Bagaimana kamu bisa takut dengan kata-kata? Hanya saja formasi ekstasi telah terhubung ke jiwaku. Aku hanya membutuhkan waktu sesaat untuk membuka formasi ekstasi, dan tidak ada batasan sama sekali. Jadi tidak perlu pergi ke kota hilang Fenghua. Selama karena saya di sini, saya dapat mengontrol rangkaian ekstasi itu. Melihat ini, Xing Jue mendengus dingin. Dan kata-kata Xing Jue membuat semua orang yang hadir terkesiap. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang metode kontrol formasi sebesar itu. Sebenarnya pembukaan Fascinating Soul Formation masih membutuhkan kuncinya, namun kunci tersebut memang terhubung dengan jiwa Xing Jue, namun mudah untuk memutuskan sambungannya, semuanya tergantung pada kemauan atau penolakan Xing Jue. Tapi sekarang Xing Jue hanya menggunakan masalah ini sebagai alat tawar-menawar untuk memperjuangkan kota hilang Fenghua. Lagi pula, Xing Jue tidak akan membiarkan kota hilang Fenghua menjadi daging yang gemuk dengan mudah. Adapun pembukaan arai jiwa, Xing Jue memang dapat dibatasi oleh jarak, tetapi itu hanya dapat membuat arai memiliki efek pertahanan, tetapi tidak dapat membuka ilusi. Karena itu masalahnya, Xing Jue, sebaiknya kamu mengaktifkan formasi mempesona sekarang juga. Jika formasi diaktifkan, tetua kota hilang Fenghua pasti akan mengirim pesan.
Ini juga membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kata-kata Xingjue setelah itu, Yulei di atas berkata dengan senyum tipis. Patuhi. Melihat ini, Xingjue setuju dengan membungkuk dalam-dalam. Kemudian saya melihat pikiran Xingjue, kunci di gelang penyimpanannya mulai bersinar terang, dan pada saat ini kera yang berkeliaran di kunci juga mulai berpose aneh di dalam kunci, seperti membuka formasi besar. Om. Pada saat yang sama, cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti pusat kota Hilang Fenghua, yang jaraknya beberapa juta mil dari Istana Liga. Tapi penampakan ini persis sama dengan formasi ekstasi yang paling primitif, itu adalah bentuk lengkap dari formasi ekstasi sebelum si Mensing memecahkannya. Tuanku, formasi besar telah dibuka. Merasakan pembukaan formasi besar, Xingjue berkata dengan hormat. Melihat ini, Yulei juga menanggapi dengan ringan. Setelah itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk aula. Apakah yang dikatakan Xingjue benar akan segera terungkap? Dan tidak lama setelah Xingjue selesai berbicara, seorang lelaki tua dengan cepat masuk keluar aula utama. Ketika lelaki tua itu muncul, wajah hampir semua orang yang hadir tidak bisa tidak berubah. Ada senyum di wajahnya. Karena ini adalah sesepuh komunikasi dari Likmenshan. Laporkan kepada pemimpin, sesuatu telah terjadi di kota Hilang Fenghua. Ketika lelaki tua itu berjalan ke tengah aula, dia langsung pergi ke Yulei dan melapor kepada Yulei dengan hormat. Hehe, penatua komunikasi, apakah formasi daya tarik diaktifkan? Melihat ini, Yulei bertanya sambil tersenyum. Ini. Tuan pemimpin, bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar kata-kata Yulei, lelaki tua itu tampak sangat terkejut. Hahaha, Xingjue, aku benar-benar harus memberi selamat padamu. Sepertinya kamu benar-benar beruntung menjadi penguasa formasi sebesar itu. Pada saat ini, Yulei tiba-tiba tertawa bahagia. Dan semua orang yang hadir mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka yang rumit ke Xingjue, karena mereka semua memiliki perasaan yang sama di hati mereka saat ini, yaitu, seperti yang dikatakan Yulei, memang Xingjue yang bisa menjadi penguasa seperti itu. Formasi besar untungnya, tapi ini mencerminkan masalah dari samping, yaitu Xingjue memiliki potensi luar biasa atau sesuatu yang berbeda. Tuanku, bahkan jika Master Xingjue benar-benar terhubung dengan jiwa formasi menarik, itu hanya dapat membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Tidak mungkin memberinya harta seperti kota Hilang Fenghua ke Asura Periferal untuk alasan ini. Aula. Pada saat ini, Tetua Yu berkata lagi. Sombong, Penatua Yu, Anda mengatakan hal-hal seperti itu, apakah menurut Anda ayah saya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan? Jangan lupa siapa Anda. Tiba-tiba, Yu Shiman yang telah lama diam berdiri tiba-tiba, menunjuk ke kecaman marah Tetua Yu. Bab 293 Perjudian. Kata-kata Yu Shiman sangat keras dan tanpa ampun, belum lagi ekspresi jelek di wajah Tetua Yu, bahkan para tetua di sekitarnya pun tersentak. Tetapi karena status khusus Yu Shiman, Penatua Yu tidak berani membantah, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya, menahan amarah yang meluap-luap di dalam hatinya. Xiaoman, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan Yu yang lebih tua? Pada saat ini, Yulei melirik Yu Shiman di bawah. Melihat ini, Yu Shiman menjulurkan mulutnya dan mendengus dingin. Lalu tidak ada lagi kata-kata. Itu bukan sesepuh, tapi kamu benar-benar terlalu banyak bicara hari ini. Bahkan jika kamu memiliki hubungan khusus dengan Gu Yuan, jangan lupa bahwa kamu adalah sesepuh dari rumah Meng. Gu Daosuan tentang masalah kota Hilang Fenghua. Bukankah itu terlalu mencolok? Yulei mengalihkan tatapan tajamnya ke Tetua Yu, dan berkata dengan senyum tipis. Aku hanya bingung, kuharap pemimpin akan memaafkanku. Pada saat ini, Yulei hanya bisa gemetar, lalu buru-buru berkata dengan rendah hati. Pada saat ini, banyak keringat dingin terus mengalir di dahinya. Jika kata-kata Yu Shiman diucapkan, dia masih berani marah. Maka kata-kata Yulei adalah ketakutan bagi para tetua. Sebagai penatua tingkat tinggi dari rumah aliansi, dia telah melihat tangan besi Yulei berkali-kali, jadi meskipun Yulei tersenyum saat ini, Penatua Yu dapat merasakan kemarahan dalam kata-katanya. Guliang, sekarang kontrol formasi ekstasi ini terhubung ke jiwa Xingjue. Jika dipaksa dipotong, itu dapat membahayakan Xingjue. Aku tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini.
Aku akan kota hilang Feng Huo diserahkan kepadamu Guda Osuan, dan itu belum selesai. Bagaimana dengan ini, kamu bisa memilih tempat untuk ayahmu daripada tanah yang semula diberikan kepada Istana Asura, kata Liang. Ini. Setelah mendengar kata-kata Yulei, wajah kuno itu tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tidak menjawab. Tidak hanya dia, tetapi juga Xinjue di samping sedikit terkejut, karena arti dari kata-kata Yulei sangat jelas, yaitu, kota hilang Feng Huo akan diserahkan kepada manajemen Xinjue. Yang mengejutkan Xinjue adalah bahwa Yulei tidak menyangka bahwa Yulei akan berbalik ke arahnya seperti ini. Anda harus tahu bahwa sebelum Xinjue, Yulei sengaja mengatur situasi untuk menguji kemampuan Xinjue, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yulei. Tapi saat ini, Xinjue telah berubah. Pada saat ini, semua tetua yang hadir mau tak mau mengalihkan pandangan tak terduga mereka ke Xinjue. Penatua Yu semakin mengepalkan tinjunya, tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menanggung semua yang ada di depannya. Tuanku, sebenarnya, aku, Guda Osuan, tidak terlalu peduli dengan kendali formasi ekstasi ini. Lagi pula, Tuan Xinjue juga anggota rumah aliansiku. Tidak terlalu mengejutkan kalau dia mengendalikannya dan aku, Guda Osuan, mengendalikannya sendiri. Jadi tidak masalah bahkan jika Master Xinjue mengontrol formasi jiwa yang menarik, aku, Guda Osuan, akan tetap memilih kota hilang Feng Huo. Setelah hening sejenak, Gu Liang tiba-tiba berkata pada Yulei dengan senyum yang dipaksakan. Namun, setelah mendengar kata-kata Gu Liang, Xinjue tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dia tahu bahwa Gu Liang tidak akan menyerahkan tanah harta karun kota hilang Feng Huo dengan mudah. Tuanku, formasi mempesona ini adalah nilai dari kota hilang Feng Huo hari ini. Kota hilang Feng Huo tidak lengkap tanpa susunan mempesona. Jika Anda tidak dapat mengontrol susunan mempesona, bahkan jika Anda menempati kota hilang Feng Huo telah memainkan peran besar, tapi ini adalah pemborosan harta. Setelah tersenyum, Xinjue berkata kepada Yulei dengan hormat. Xinjue, maksudmu kota hilang Feng Huo ini hanya bisa dimiliki oleh Xinjue sekarang? Gu Liang sangat marah. Aku hanya tidak ingin sumber daya dari Lik Menshan tidak digunakan sepenuhnya. Lagi pula, kita berdua bekerja untuk Lik Menshan, jadi kita harus mempertimbangkan kekuatan keseluruhan dari Menshan. Xinjue tersenyum dan dijelaskan perlahan. Kamu. Awalnya, Gu Liang berpikir bahwa Xinjue akan menjadi gila atas tuduhannya sendiri, yang akan mengungkapkan ambisi Xinjue untuk menduduki kota yang megah ini. Tetapi yang mengejutkan Gu Liang, Xinjue tidak hanya tidak mempublikasikannya, tetapi juga sebaliknya dia berbicara tentang kebenaran besar, dan kata-kata lurus Xinjue membuat Gu Liang sedikit terdiam, dan dia tidak tahu bagaimana membantah untuk sementara waktu. Haha, Xinjue benar-benar masuk akal dengan apa yang kamu dan Gu Liang katakan. Masuk akal bahwa aku berjanji untuk memberikan kota hilang Feng Huo kepada Guda Osuan sebelumnya, selama Guda Osuan tidak keberatan dengan kendali formasi yang mempesona ini ada di tanganmu, maka kota hilang Feng Huo ini harus diberikan kepada mereka. Saat ini ada jalan. Anda dan Gu Liang sama-sama pilar generasi muda di Lik Menshan saya. Hari ini, kalian berdua dapat mewakili Guda Osuan untuk bersaing dengan Istana Asura. Pemenangnya akan mendapatkan kota hilang Feng Huo. Tidak tahu apakah kalian berdua setuju bagaimana? Pada saat ini, Yulei berkata dengan lebih tertarik. Oke, ikuti saja apa yang dikatakan pemimpin. Melihat ini, Gu Liang sangat gembira, dan setuju dengan sangat gembira. Tidak hanya itu Gu Liang, tetapi bahkan Tetua Yu yang cemberut menunjukkan kegembiraan saat ini, karena kekuatan tempur Gu Liang ini terkenal kuat, bahkan di seluruh rumah aliansi, di antara anak muda dari generasi yang sama, hampir tidak ada lawan Gu Liang. Bahkan jika Xinjue memenangkan kejuaraan konferensi penawaran ini, Tetua Yu tidak berpikir bahwa Xinjue bisa menjadi lawan Gu Liang, tidak hanya Tetua Yu yang berpikir demikian, tetapi hampir semua orang yang mengenal Gu Liang berpikir demikian. Apa pendapatmu tentang Xinjue? Melihat Gu Liang setuju, Yulei menatap Xinjue. Karena pemimpin mengatakan demikian, Xinjue tidak keberatan. Namun, menghadapi Gu Liang yang sedang bersukaria di samping, Xinjue tersenyum tipis dan menyetujui Yulei. Oke, biarkan pemimpin aliansi melihat siapa Roukie nomor 1 di rumah aliansiku. Melihat bahwa Xinjue setuju, Yulei tertawa terbahak-bahak.
Ada alun-alun yang sangat luas di luar aula utama Lik Menshan, dan di tengah alun-alun besar ini, Xing Jue dan Gu Liang berdiri di dalamnya, sementara Yulei, Yu Shiman dan para tetua berdiri di aula utama sebelum menatap keduanya. Dan untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu, Yulei secara pribadi mengatur penghalang pertahanan yang besar untuk Xing Jue dan dua lainnya. Xing Jue tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika dia melihat penghalang yang transparan seperti pola air tetapi begitu kuat di sekelilingnya. Pembentukan penghalang seperti itu oleh kaisar perang berpangkat tinggi sebenarnya hanya masalah tangan, dan itu pantas menjadi hal yang paling dekat keberadaan kaisar perang. Hei, tunggu sebentar, kamu harus memperhatikan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lebih baik menyakitimu. Jika kamu tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. Sambil menyeringai, dia dengan dingin berteriak pada Xing Jue. Oh, karena kamu sangat percaya diri, kenapa kamu dan aku tidak bertaruh? Melihat ini, Xing Jue mengangkat alisnya dengan ringan dan menjawab dengan semangat tinggi. Apa yang kamu pertaruhkan? Katakan padaku, Gu Liang bertanya dengan lugas. Jika kamu dapat menyakitiku, aku akan memanggilmu kakak mulai hari ini. Tetapi jika kamu tidak dapat menyakitiku tetapi disakiti olehku, maka aku tidak keberatan jika kamu beberapa tahun lebih tua dariku, mulai hari ini dan seterusnya. Setiap kali kita bertemu, kamu hanya memanggilku kakak, bagaimana dengan itu? Xing Jue berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Ini kesepakatan. Bang. Pada saat ini, aku melihat Gu Liang memutar pergelangan tangannya, dan tombak perak panjang muncul di tangannya. Tetapi ada energi yang sangat kuat mengalir di dalam tombak. Ketika tombak itu mendarat, bahkan pesona yang diatur secara pribadi oleh Yulei terguncang dari riak. Energi yang terkandung dalam tombak terbukti dengan sendirinya. Dan metafora. Ini sebenarnya tombak perak tugas berat. Ketika tombak panjang muncul, hampir semua tetua yang hadir tidak dapat menahan keterkejutan, dan beberapa bahkan tersentak, bahkan wajah kecil Yu Shiman pun berkerut. Saudara Xing Jue, tombak panjang ini disebut tombak perak berat. Ini adalah harta Sensuan Guda Osuan, dan itu adalah harta bermutu tinggi. Dan, dibandingkan dengan harta bermutu tinggi lainnya, energi tombak perak berat ini terkonsentrasi secara internal, kekuatan serangan jarak dekat sangat kuat, jadi jangan bertarung jarak dekat dengannya, dan teruslah bertarung dari jarak jauh. Pada saat ini, suara mengingatkan Yu Shiman tiba-tiba dan perlahan memasuki telinga Xing Jue. Apakah itu senjata tingkat tinggi untuk pertarungan jarak dekat? Ini benar-benar langka, tapi pertarungan jarak dekat adalah keahlianku. Setelah mendengar kata-kata Yu Shiman, Xing Jue tersenyum tipis. Lalu Xing Jue memutar pergelangan tangannya, dan pedang ungu tua tanpa bagian depan muncul di tangan Xing Jue, lebarnya 3 kaki dan panjang 1 kaki. Bang! Dan saat pedang panjang jatuh ke tanah, ada gelombang pada pesona di bawah yang merupakan lingkaran lebih besar daripada tombak perak penahan beban, dan inilah yang Xing Jue gunakan Asura Divine Iron untuk karena bilah syura yang secara pribadi saya sempurnakan. Pedang Asura ini, yang dekat dengan harta karun bermutu tinggi, belum pernah digunakan karena cincin perak cahaya bintang, tetapi hari ini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan gayanya. Ia tidak dapat mencapai harta karun bermutu tinggi, tetapi jika Anda ingin mengambil kekerasannya, itu pasti bukan milik harta apapun. Pedang yang sangat indah, apakah ini juga harta karun bermutu tinggi? Aku tidak pernah mengira Xing Jue akan memiliki harta karun seperti itu. Ketika Xing Jue, Asura Blade, keluar, semua orang bahkan lebih terkejut saat ini. Jika penampilan cantik Asura Blade telah membawa dampak visual bagi semua orang, kemudian tubuh pedang Asura Blade yang tidak bisa dihancurkan membawa ledakan kejutan spiritual bagi semua orang. Bab 294 Kemenangan. Pada saat ini, apakah itu Yulei, penguasa utama dari rumah Liga, atau para tetua yang bertanggung jawab atas rumah Liga, mereka semua menantikannya. Menonton Gu Liang dan Xing Jue di penghalang pertahanan. Karena mereka tahu bahwa siapapun yang memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi pertempuran yang sangat menarik. Lumayan, jadi kamu masih memiliki harta semacam ini, tapi tombak perakku yang berat adalah raja pertarungan jarak dekat, aku khawatir hartamu akan hancur di bawah tombak perakku yang berat. Sosok kuno berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Xing Jue dengan keras.
Pada saat yang sama, lengannya menari, dan tombak perak tugas berat di tangannya berubah menjadi beberapa bayangan tombak, seperti hujan panah di seluruh langit. Sangat ditembakkan ke arah Xingjue. Namun, menghadapi serangan menakutkan Guliang, Xingjue mendengus dingin. Saya melihat pergelangan tangannya berputar, dan Asura Blade di tangannya tiba-tiba tergulung dengan hembusan angin, berubah menjadi ribuan bayangan pedang ungu tua. Perisai yang tidak bisa dihancurkan terbentuk di antara bayangan pedang yang tebal, menyelimuti Xingjue di dalamnya. Tombak perak tugas berat kuno mendekat dalam sekejap mata, dan ribuan tombak perak terus-menerus mengenai pedang dan perisai Xingjue. Dan meskipun kekuatan serangan dari tombak perak yang berat itu sangat kuat, itu tidak dapat menembus pedang dan perisai Xingjue, apalagi bila Asura. Sialan. Apakah kamu hanya tahu bagaimana bertahan? Melihat ini, Guliang meraung marah. Hei, aku khawatir jika aku mengalahkanmu terlalu dini, kamu akan kalah terlalu parah, jawab Xingjue sinis sambil tertawa kecil. Nada yang sangat besar, izinkan saya menunjukkan kepada Anda keahlian menembak Guda Oswan saya hari ini. Pada saat ini, Guliang tiba-tiba mundur selangkah, mengepalkan tombak berat di tangannya dengan kedua tangan, menyatukan pinggang dan kudanya, dan melemparkannya lengan bersama tiba-tiba dengan lambaian, senjata perak tugas berat di tangannya berubah menjadi cahaya perak berbentuk setengah bulan. Dengan kekuatan yang mengerikan itu, dia menyapu pedang dan perisai Xingjue. Dan pada saat ini, wajah semua orang yang hadir tidak bisa tidak menjadi lebih menarik. Gerakan Guliang tampak sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, bahkan tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat tinggi di bumi. Jadi mereka benar-benar ingin melihat bagaimana Xingjue akan menerima serangan Guliang. Naif. Namun, menghadapi pukulan penuh Guliang, Xingjue tersenyum sedikit. Tidak hanya dia tidak menyadarinya, dia menyingkirkan pedang dan perisainya, dan mengayunkan pedang dengan tangan kirinya dengan satu tangan. Tahan Guliang menyerang dengan keras. Tombak perak tugas berat, menghantam Asura Blade dengan kekuatan menyapu, dan riak energi meledak dari antara dua senjata dalam sekejap, dan riak energi tirani bahkan mengguncang Guliang beberapa kali. Beberapa langkah untuk menghentikan sosoknya, tetapi Xingjue tidak hanya tidak bergerak satu inci pun, bahkan Asura Blade di tangannya tidak bergerak. Tubuh yang sangat kuat, kekuatan Xingjue ini sebenarnya lebih tinggi dari Guliang. Adegan di depannya mengejutkan semua orang yang hadir, dan Yulei tidak bisa menahan diri untuk membelai janggutnya yang pendek dan tebal, dan tersenyum kagum. Xingjue mempraktikkan Soul Eater Jue, mengandalkan kekuatan jiwa tirani, tidak peduli kecepatan, pertahanan, atau serangannya, itu jauh melampaui perbandingan orang biasa, dan ini adalah kekuatan Soul Eater, kecuali ada penindasan mutlak pada level, atau mereka memiliki keunggulan dalam harta atau seni bela diri. Jika tidak, di antara level yang sama, pemakan jiwa akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Sepertinya kamu hanya memiliki level ini. Tidak ada artinya melanjutkan seperti ini, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Xingjue mengangkat Asura Blade di tangannya, membelai naga ganas yang hidup di Asura Blade, berkata dengan ringan. Nada yang sangat besar. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Guliang semakin marah. Dia mengambil langkah besar ke depan dan siap menyerang Xingjue lagi. Wos! Tapi saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa Xingjue menghilang dalam sekejap di depan matanya, dan di mana Xingjue menghilang, dia hanya bisa melihat embusan angin yang tidak akan menghilang di masa depan. Di sini. Tiba-tiba, suara teriakan Xingjue tiba-tiba terdengar dari belakang Guliang, dan pada saat yang sama, pedang Asura yang berisi paksaan mengerikan membawa kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, menghadap Guliang. Ledakan datang. Melihat ini, Guliang buru-buru menyingkirkan tombak panjang di tangannya, dan berdiri di depannya untuk menahan serangan Xingjue. Bang! Dipukul, dan dengan penyebaran riak energi, cahaya kuno berubah menjadi semburan cahaya dan ditembakkan, dan baru setelah terbang ribuan meter ia nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, lengan kanan Guliang yang memegang senjata berat perak terus bergetar, dan sejumlah besar darah juga perlahan mengalir keluar dari tangannya, yang disebabkan oleh serangan Xingjue sebelumnya. Melihat Xingjue tidak jauh pada saat ini, ketakutan yang luar biasa muncul di mata kuno yang cerah. Kakak Liang, kenapa bukan kakak?
Xing Jue meletakkan Asura Blade di tangannya terbalik di tanah, dan berkata dengan senyum tipis. Jangan gila, ini belum berakhir. Melihat ini, Gu Liang berteriak keras, lalu mengayunkan tombak berat di tangan Wu untuk menjarah Xing Jue lagi. Melihat Gu Liang yang datang lagi, Xing Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan Asura Blade dengan tangan kanannya, dan energi tirani terus terkondensasi di Asura Blade. Mati. Pada saat ini, serangan Gu Liang datang dengan ledakan, dan kali ini tombak perak tertimbang di tangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Gu Liang sebenarnya ingin mengandalkan pukulan ini untuk mengalahkan Xing Jue dalam satu gerakan. Pergi. Menghadapi tombak yang menebas langsung, Xing Jue berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama mengangkat Asura Blade di tangannya dan menyapu tombak dengan cahaya bulan setengah ungu tua. Ledakan. Kedua senjata itu saling berhadapan, dan raungan yang menusuk langsung keluar, dan kali ini, Gu Liang menjentikkan pergelangan tangannya, dan pistol perak berat di tangannya terbang dari tangannya dan terbang ke langit, dan dia seperti anak panah yang meninggalkan string seperti meledak. Boom! Dampak tirani membuat Gu Liang tidak berhenti sampai dia menyentuh penghalang pertahanan yang diatur oleh Yulei, dan dampak tirani membuat Gu Liang memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia sudah pucat-pucat seperti kertas, serius terluka. Perbedaan seperti itu dalam pertempuran membuat semua tetua yang hadir menarik napas dalam-dalam, bahkan sudut mulut Yulei tidak bisa menahan senyum penghargaan, dan wajah Yushiman penuh warna merah jambu, tersenyum dari telinga ke telinga. Sial, aku benar-benar kalah. Pada saat ini, Gu Liang duduk di tanah dengan lemah, melihat darah yang disemprotkan dari tanah, dia sangat tersesat. Dia benar-benar tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia dipukuli tanpa daya di antara teman-temannya, yang benar-benar menghancurkan harga dirinya sebelumnya. Gu Liang, berdirilah jika kamu laki-laki. Jangan membuatku meremehkanmu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan Gu Liang, dan ketika dia melihat ke atas, Gu Liang tercengang. Untuk menemukan bahwa itu adalah Xing Jue. Xing Jue berdiri di depannya memegang pistol peraknya yang tertimbang. Pistol perak penahan beban ini memang harta yang bagus, sebagai tuannya, jangan menghina martabatnya. Xing Jue menyerahkan senjata perak penahan beban itu kepada Gu Liang, dan berkata dengan enteng. Melihat ini, Gu Liang ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengambil pistol perak pemberat itu ke tangannya. Setelah Gu Liang mengambil pistol perak yang berat itu, Xing Jue tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menuju orang-orang di depan aula. Meskipun Gu Liang ini sombong, Xing Jue dapat merasakan bahwa dia bukan orang jahat, dan mampu mencapai level ini pada usia seperti itu juga membuktikan bahwa dia tidak lemah. Meskipun sekarang mereka adalah identitas yang bermusuhan, Xing Jue merasa bahwa ini Gu Liang adalah orang yang bisa diandalkan. Kakak Xing Jue. Saat Xing Jue berjalan tidak jauh dari sana, suara samar Gu Liang yang penuh rasa malu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Lupakan saja, kamu lebih tua dariku, jadi panggil aku Xing Jue. Melihat ini, Xing Jue melambaikan tangannya, lalu terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Yulei telah merobek penghalang pertahanan, dan memandang Xing Jue dengan senyum di wajahnya, dan para tetua Lik Menshah di sampingnya juga memandang Xing Jue dengan kagum. Tidak peduli berapa banyak dia memandang rendah Xing Jue sebelumnya, tetapi saat ini Xing Jue telah mengubah pendapat semua orang tentang dia berdasarkan kekuatannya sendiri, setidaknya tidak ada yang berani meremehkan Xing Jue. Xing Jue, selamat. Kota hilang Fenghuo milikmu. Ketika Xing Jue mendekat, Yulei berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Tuan Pemimpin, atas hadiahnya. Melihat ini, Xing Jue buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Yulei untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, Yulei secara pribadi memilih 300 prajurit dari Lik Menshah untuk dikirim oleh Xing Jue. Adapun personel yang ditempatkan di kota hilang Fenghua yang asli, semuanya diserahkan ke Xing Jue. Dan dia secara pribadi memerintahkan seseorang untuk menyampaikan berita tersebut, sehingga seluruh lingkaran dalam tahu bahwa kota hilang Fenghuo adalah markas dalam Istana Asura, dan bahwa Istana Asura adalah kekuatan tambahan dari rumah aliansi. Setelah menerima hadiah,
Xingjue tidak kembali ke pinggiran tetapi kembali ke kota Hilang Fenghua, dan mulai menyelesaikan urusan kota Hilang Fenghua, dan menunjuk orang-orang kuat yang dikirim oleh pemerintah Liga ke berbagai posisi. Adapun Kaisar, dia kembali ke Aula Asura luar, karena dia perlu menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang di Aula Asura, dan membangun hubungan komunikasi antara Aula Asura luar dan kota Hilang Fenghua. Setelah beberapa hari sibuk bekerja, kota Hilang Fenghua ini telah resmi berganti nama menjadi Istana Shura, dan berbagai kekuatan di lingkaran dalam, besar dan kecil. Semua tahu bahwa Istana Shura sekarang menjadi lingkaran dalam, dan merupakan cabang yang sangat dihargai oleh rumah aliansi. Milik pasukan. Hei. Saat ini, Xingjue sedang berbaring di bangku di ruang tamu dengan sedikit lelah, merencanakan pengembangan Istana Asura di masa depan di dalam hatinya. Sekarang Istana Asura telah berhasil memasuki lingkaran dalam, dan dengan dukungan dari Rumah Liga, Xingjue sudah bisa tidak sulit untuk merekrut anggota dengan meriah dan memperluas pengaruh mereka. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kekuatan pribadinya perlu ditingkatkan sesegera mungkin, dan dalam pemikiran mendalam seperti ini, Xingjue tiba-tiba memikirkan ruang rahasia jiwa, warisan tak dikenal yang ditinggalkan oleh klan pemakan jiwa. Bab 295 tentang kamar jiwa. Nyatanya, usia tua selalu menjadi masalah hati bagi Xingjue. Satu-satunya senior yang masih hidup dari klan pemakan jiwa menjadi semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Bahkan jika dia mati, maka Xingjue benar-benar satu-satunya keturunan klan pemakan jiwa. Namun, dikatakan bahwa boneka jiwa, harta karun klan pemangsa jiwa disembunyikan di ruang jiwa. Boneka jiwa tidak hanya mencatat cara Xiaoqian membuat boneka dengan jiwa, tetapi juga mencatat cara membantu tubuh jiwa untuk memulihkan tubuh fisik. Jadi selama Anda mendapatkan boneka jiwa, lelaki tua itu dapat memiliki tubuh fisik. Dan tidak lagi menjadi tubuh jiwa yang terganggu oleh konsumsi. Tapi sekarang Xingjue tidak hanya mencapai kekuatan raja pertempuran tingkat tinggi, tetapi juga membawa Istana Asura ke lingkaran dalam. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki ruang rahasia jiwa. Itulah keputusannya. Memikirkan hal ini, Xingjue tiba-tiba duduk dan berkata dengan penuh semangat. Karena hukuman saat ini adalah sebuah keputusan, setelah menyelesaikan semua urusan di Istana Asura, dia akan pergi ke ruang rahasia jiwa bersama lelaki tua itu. Kakak Xingjue. Saat Xingjue sedang memikirkan ruang rahasia jiwa, suara wanita seperti bel perak tiba-tiba terdengar di luar aula. Xiaohan. Saat suara itu terdengar, wajah Xingjue sangat gembira. Lalu dia buru-buru melompat dari bangku dan masuk ke aula utama. Karena pemilik suara itu adalah Li Xiaohan. Xiaohan, Tuan, Paman Pan, Kaisar, Pak Tua, Xiaoqian, Xiaolong. Tepat setelah Xingjue datang ke aula utama, dia melihat beberapa sosok yang akrab berjalan menuju aula harta karun dengan senyum di wajah mereka. Semua orang sangat dekat dengan Xingjue. Kakak Xingjue. Setelah melihat Xingjue, Li Xiaohan memeluk Xingjue dengan lembut, dan saat ini Xingjue juga sedang memeluk si cantik dalam pelukannya. Sekarang Xingjue telah menempatkan Istana Asura di lingkaran dalam, tetapi semua pasukan di sini disediakan oleh Li Menshan. Lagi pula, mereka bukan orang Xingjue sendiri, jadi Xingjue harus memasukkan orang kepercayaannya ke dalamnya, dan yang di depan dari dia beberapa adalah kandidat terbaik. Ketika Li Xiaohan dan yang lainnya tiba, Xingjue pertama-tama memerintahkan orang-orang untuk mengatur istana tempat mereka tinggal, dan kemudian semua orang makan bersama. Baru setelah makan malam, Xingjue bertanya lagi kepada lelaki tua itu tentang jiwa. Kamar rahasia benda. Sebelumnya, lelaki tua itu hanya berbicara samar-samar tentang ruang jiwa kepada Xingjue, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan membawanya ke ruang jiwa sampai kekuatan Xingjue mencapai raja pertempuran tingkat tinggi. Tetapi sekarang semuanya telah matang, jadi Xingjue bersiaplah untuk pergi ke ruang rahasia jiwa sesegera mungkin. Xingjue, karena kamu telah mencapai tingkat raja pertempuran tingkat tinggi, sebaiknya aku memberitahumu. Sebenarnya, ruang rahasia jiwa adalah markas rahasia pemakan jiwa kita, tempat kita mengembangkan kekuatan jiwa dan jiwa binatang buas. Jadi di ruang jiwa itu tidak hanya boneka jiwa yang dapat membantu saya memulihkan tubuh asli saya. Ada juga kekuatan jiwa yang dapat membantu Anda melangkah lebih jauh, dan bahkan jika kekuatan jiwa itu tidak dapat membantu Anda mencapai tingkat kaisar perang, itu juga bisa memperlakukanmu itu sangat membantu.
Duduk di ruang tamu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata kepada Xing Jue. Dan setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat gembira. Mampu membantu Xing Jue lebih meningkatkan kekuatannya benar-benar membuat Xing Jue bersemangat, karena saat ini yang paling diharapkan Xing Jue adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin. Hanya saja lokasi ruang jiwa terlalu berbahaya. Itu adalah area yang disebut hutan kematian. Hutan sangat berbahaya. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Monster kekaisaran? Kehilangan kewarasan? Ada hal seperti itu? Xing Jue berkata dengan ekspresi terkejut. Masuk akal untuk mengatakan bahwa monster yang mencapai peringkat raja sudah memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan monster dengan peringkat kaisar tidak hanya kuat dalam kecerdasan dan kekuatan, tetapi juga dapat diubah menjadi bentuk manusia. Keberadaan tidak akan kehilangan kecerdasan mereka. Itulah mengapa Xing Jue mengungkapkan keraguan dan keterkejutannya. Hehe, sebenarnya, alasan monster di Dead Forest menjadi seperti ini semua karena solo eaterku. Untuk mencegah orang lain mendekati ruang rahasia jiwa, para pelahap jiwa menggunakan cara khusus untuk mengubah monster di sana. Dengan kata lain, monster di sana juga merupakan produk percobaan dari para pelahap jiwaku. Melihat Xing Jue terkejut lihat, orang tua itu berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, keterkejutan di wajah Xing Jue mereda, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia belum pernah melihat penampilan klan pemakan jiwa di masa jayanya, Xing Jue selalu bisa memikirkannya dari kata-kata lelaki tua itu. Betapa kuatnya para pelahap jiwa saat itu. Orang tua, karena hutan kematian sangat berbahaya, bagaimana kita bisa masuk? Tapi setelah merenung sejenak, Xing Jue bertanya dengan sedikit khawatir. Hutan kematian adalah tempat terlarang yang sangat berbahaya bagi orang luar, tetapi itu adalah produk dari pemakan jiwaku. Apa menurutmu aku tidak tahu cara memasuki hutan kematian? Tertawa. Hehe. Pada saat ini, Xing Jue hanya bisa menyeringai. Chang Lao adalah kepala tetua dari klan pemakan jiwa saat itu, dan kekuatannya sudah sangat kuat. Dia tahu hampir segalanya tentang klan pemakan jiwa, jadi pertanyaan Xing Jue barusan benar-benar konyol. Sebenarnya, inilah mengapa aku ingin kamu mencapai raja pertempuran tingkat tinggi sebelum membawamu ke ruang rahasia jiwa. Karena ada jalan rahasia bawah tanah di hutan kematian, yang dapat langsung mengarah ke ruang rahasia jiwa. Tapi jalan rahasia pintu masuknya juga ada di hutan kematian, dan area itu kebetulan adalah area di mana monster peringkat raja aktif. Oleh karena itu, jika kamu ingin memasuki jalan rahasia dengan aman, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster peringkat raja itu, lelaki tua itu terus menjelaskan. Pak tua, karena itu masalahnya, bagaimana kalau kamu dan aku pergi setelah upacara di Aula Asura selesai? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue tidak sabar untuk mengatakannya. Xing Jue hari ini tahu bahwa di ruang jiwa, tidak hanya ada Ceat yang dapat membantu lelaki tua itu memulihkan tubuhnya, tetapi juga kekuatan misterius yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa apa yang paling tidak bisa ditunggu Xing Jue sekarang adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Dan dengan kesempatan seperti itu, Xing Jue tentu saja tidak mau ketinggalan. Hehe, terserah kamu. Melihat penampilan Xing Jue, lelaki tua itu berkata dengan senyum tipis. Tapi senyum itu penuh dengan kelegaan. Dia bisa melihat betapa bersemangatnya Xing Jue ingin membantunya memulihkan tubuhnya, dan dia juga bisa melihat seberapa besar keinginan Xing Jue untuk meningkatkan kekuatannya. Pada hari-hari berikutnya, Xing Jue mengatur Feng Lao dan yang lainnya di antara para eksekutif Istana Asura, dan orang-orang kuat di Rumah Liga tidak berani mengatakan apapun tentang keputusan Xing Jue. Lagi pula, Xing Jue dan Yuxi mereka sangat menyadari hubungan khusus Men, dan dalam identitas mereka tidak berani menyinggung Yushiman, pewaris default aliansi. Setelah hampir sebulan persiapan yang intens, upacara Istana Asura juga diadakan di kota Hilang Fenggua ini seperti biasa. Hari ini dapat digambarkan sebagai hari yang luar biasa megah dan semarak. Tidak hanya banyak pasukan yang berafiliasi dengan Lik Menshan mengirim perwakilan untuk memberi selamat, tetapi bahkan banyak pasukan di luar Lik Menshan juga datang untuk memberi selamat.
Dan semua tuan muda dari kekuatan batin yang berpartisipasi dalam konferensi penawaran dengan Xing Jue, semuanya datang ke sini tanpa melewatkan satu pun. Mereka tidak ingin menjilat Xing Jue, mereka lebih bersyukur dan ingin merayakannya dari lubuk hati mereka. Namun, dalam upacara akbar ini, yang paling menarik perhatian adalah Yu Shiman dan dua tetua yang bertanggung jawab atas rumah Meng. Bagaimanapun, 3 atau 2 adalah eselon atas dari Lik Menshan. Tembakan besar yang nyata di lingkaran dalam. Namun, yang mengejutkan Xing Jue, bahkan Gu Liang, tuan muda Gu Daosuan yang pernah bersaing dengannya untuk kota kecantikan yang hilang ini, juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Dan kali ini, Gu Liang dan Xing Jue mengobrol cukup spekulatif, yang juga mengejutkan Yu Shiman. Sebagai master dan wakil master Istana Asura, Xing Jue dan Li Xiaohan sangat sibuk hari ini, tetapi mereka berdua menikmatinya. Namun, Xing Jue dan Li Xiaohan saling menyeka keringat dan saling memandang sambil tersenyum. Itu membuat Yu Shiman yang duduk di kepala meja VIP terlihat tegang, dan ketidaksenangan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Nona kedua, tampaknya hubungan antara Tuan Xing Jue dan gadis Xiaohan benar-benar tidak biasa. Pada saat ini, sesepuh lain dari rumah Liga yang datang bersama Yu Shiman, Penatua Liu tiba-tiba tersenyum. Sebagai tetua Mengfu, dia pasti mengetahui hubungan khusus antara Yu Shiman dan Xing Jue. Awalnya, dia mengira Xing Jue mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan Yu Shiman untuk mendapatkan posisi tinggi di Lik Menshan, tetapi sekarang dia melihat hubungan antara Xing Jue dan Li Xiaohan, dan dari sikap Xing Jue terhadap Yu Shiman, dia menyadari bahwa situasinya justru sebaliknya. Setelah mendengar kata-kata sesepuh, Yu Shiman mendengus dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar istana. Penatua Liu, apakah maksud Anda wanita kedua tidak akan bisa mundur dengan mengatakan ini? Setelah Yu Shiman pergi, Penatua Zhao juga tiba-tiba berdiri dan melirik Penatua Liu dengan tajam, lalu menoleh ke Yu Shiman. Keluar. Melihat hal ini, Penatua Liu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak bingung. Sebenarnya, dia tidak bermaksud membuat Yu Shiman terlihat buruk, tetapi dia memang orang yang berbicara terus terang. Apakah aku hanya mengatakan yang sebenarnya? Bukankah ini ilegal? Setelah Penatua Zhao pergi, Penatua Liu menatap Penatua Zhao dengan keras dan kemudian mengambil meja buah di atas meja dilemparkan langsung ke mulut, dan dia mulai mengunyah dengan gembira. Seolah-olah tuduhan sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali. Namun, pemandangan ini tertangkap di mata Feng Lao, dan pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah lelaki tua yang selalu berhati-hati ini.